Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala alhamdulillah kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa. Amma ba'd. Insyaallah sa'ashrahu lakum faidatan min kitabi Ar-Rahiqul Makhtum li Syekh Shafii Rahman Al-Mubarakfuri min safhati khamsah wa sab'un ila sadisata wa khamsun wa sab'un. Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamul wahyi, pembagian wahyu. Wa qabla ad-dukhuli fi mawdi'i hadzal jihadi, dan sebelum masuk pada bab pembahasan perjuangan Rasulullah, ara minal ahsani an astadrida ila bayani aqsamil wahyi wa muratibihi. Aku, yaitu Syekh Al-Mubarakfuri, menemukan sesuatu yang lebih baik untuk berpindah ke penjelasan pembagian wahyu dan tingkatan-tingkatan wahyu. Qala Ibnul Qayyim wa huwa yadhkuru tilkal muratib. Ibnul Qayyim mengatakan, yaitu mengingatkan tingkatan-tingkatan wahyu itu. Ahadaha, yang pertama, ar-ru'ya shadiqatu wa kanat mubdi'u wahyihi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah ru'ya shadiqah, mimpi yang benar, dan itu terjadi pada awal-awal wahyu beliau sallallahu alaihi wasallam. Atsaniyah, yang kedua, maka yalqihi al-malaku fi ru'ihi wa qalbihi min ghairi an yarahu. Seorang malaikat mendatangi beliau melalui jiwa dan hati beliau tanpa seorang pun melihat malaikat itu. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ruhal qudusi nafatha fi ru'i, bahwasanya sungguhnya Roh Kudus atau yang dimaksud adalah Jibril mewahyukan dalam jiwaku, annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha, bahwa sungguhnya tidak akan mati seseorang hingga rezeki yang telah ditetapkan kepadanya itu telah sempurna. Fattaqullaha wa ajmalu fit talabi, maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah atau perbaguslah dalam mencari rezeki itu. Wala yahmilnakum istibta'a rizqi, dan janganlah lambatnya rezeki itu menjadi beban untukmu. Ala an tatlubuhu bima'siyatillahi, karena sebabnya lambatnya rezeki itu karena engkau mencarinya dengan maksiat kepada Allah. Fa inna ma indallahi la yanalu illa bi ta'atihi, karena rezeki yang ada di sisi Allah itu tidak akan didapat kecuali dengan cara taat kepada Allah. As-salisah, yang ketiga, anna sallallahu alaihi wasallam kana yatamatsalu lahul malaku rajulan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu didatangi seorang malaikat yang menyerupai seorang laki-laki. Fayukhatibuhu hatta ya'iya anhu ma yaqul lahu, maka Nabi Muhammad diajak berbicara atau diseru hingga beliau sadar apa yang dikatakan oleh Jibril atau malaikat itu. Wa fi hadhihi murad al-martabati kana yarahu as-sahabatu ahyanan, dan di tahapan yang ketiga ini para sahabat kadang-kadang melihat kejadian ini. Ar-rabi'ah, yang keempat, annahu kana ya'tihi fi mithli salsalati al-jirsi, bahwa sungguhnya malaikat itu datang dalam permisalan seperti suaranya lonceng atau bel. Wa kana asyadduhu alaihi, dan suara itu sangat berat bagi beliau, atau wahyu itu ketika turun sangat berat bagi beliau. Fayaltabisu bihil malaku, maka malaikat itu
benar-benar menyerupai seperti suara lonceng. Hatta anna jabinahu la yatafassadu urqan, sehingga kening Nabi Muhammad bercucuran oleh keringat fi yaumi syadidil bardi, pada hari yang sangat dingin. Wa hatta an rahilatahu latabarruku bihi ilal ardi, dan sehingga pada saat itu tunggangan beliau terjatuh ke tanah. Idza kana raqibuha, ketika Nabi Muhammad sedang menungganginya. Walaqad ja'al wahyu marratan kadzalik, dan sungguh wahyu itu telah datang satu kali saja seperti hal tadi. Wa fakhduhu ala fakhdi Zaid bin Thabitin, dan paha Nabi Muhammad SAW menimpa di atas paha Zaid bin Thabit. Fasaqalat alaihi hatta kadat tardaha, maka Zaid merasa berat karena paha beliau menimpa di pahanya, hingga Zaid itu merasakan seperti pahanya itu remuk. Al-khamisah, yang kelima, annahu yaral malaku fi suratihi allati khuliqa 'alaiha, sungguhnya Nabi Muhammad melihat malaikat itu dalam bentuknya yang Allah ciptakan dalam bentuk malaikat itu. Fayuha ilaihi masyaallahu ayyuhiha, maka malaikat itu mewahyukan kepada Nabi Muhammad seperti apa yang Allah kehendaki untuk diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Wa hadza waqa'a lahu marrataini kama dzakarallahu dzalika fi surati An-Najmi, dan kejadian ini terjadi kepada beliau selama 2 kali seperti yang telah Allah sebutkan hal itu atau kejadian itu dalam surat An-Najm. As-sadisah, yang keenam, ma auhahu Allahu ilaihi, apa yang Allah wahyukan kepadanya, wa huwa fawqas samawati lailatul mi'raji min fardhis salati wa ghairiha, yaitu beliau diangkat ke atas langit pada malam Mi'raj yang diwahyukan kepada beliau berupa fardunya salat atau wajibnya salat, wa ghairiha, dan juga hal-hal yang lain. As-sabi'ah, yang ketujuh, kalamullahi lahu minhu ilaihi bila wasitatun malaku kama kalamullahi Musa bin Imran, Allah berbicara kepada beliau tanpa penengah atau tanpa perantara seorang malaikat, seperti halnya Allah berbicara kepada Musa bin Imran. Wa hadhihi al-martabati hiya thabitatun li Musa qat'an binassil Qur'an, dan tingkatan ini adalah sebagai dalil yang kuat untuk Nabi Musa secara pasti, yaitu dengan nas Al-Qur'an. Wa thubutuha li nabiyyina sallallahu alaihi wasallam wa fi haditsil Isra, dan tetapnya atau kuatnya dalil untuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu pada kisah atau hadis tentang Isra-nya beliau. Wa qad zada ba'dhum martabatan saminatan, dan sungguh di antara para ulama itu telah menambahkan tingkatan yang ke-8, wahiyya taklimullahu kifahan min ghairi hijabin, yaitu Nabi Muhammad berbicara dengan Allah secara langsung tanpa hijab atau tanpa penghalang. Wahiyya mas'alatun khalafun bainas salafi wal khalafi, dan pada tingkatan yang ke-8 ini terjadi perbedaan pendapat antara ulama-ulama terdahulu hingga ulama-ulama sekarang. Intaha ma'atakhlisi yasirin, maka tingkatan ini selesai atau pembagian wahyu ini selesai bersama ringkasan yang mudah fi bayanil martabatil ula wasaminah, pada penjelasan tingkatan yang dari yang pertama hingga yang ke-8. Jadi di sini Syekh Shafi Rahman Al-Mubarakfuri
ingin menjelaskan pembagian wahyu. Yang pertama yaitu dengan Nabi Muhammad melihat ru'ya shadiqah, mimpi yang benar yang terjadi di awal-awal beliau diangkat menjadi nabi. Kemudian yang kedua adalah malaikat menemui beliau dalam hati beliau yang tidak seorang pun mengetahui hal itu. Yang kemudian Jibril menyampaikan sebuah wahyu. Kemudian yang ketiga, seorang malaikat mendatangi beliau dengan menyerupai seorang lelaki. Kemudian para sahabat kadang-kadang menyaksikan hal itu, yaitu malaikat menyerupai seorang laki-laki tadi. Dan yang keempat, malaikat itu yang ingin menyampaikan wahyu datang dalam seperti suara lonceng, yang suara lonceng itu sangat berat bagi beliau karena wahyu itu turunnya sangat berat bagi beliau, hingga karena saking beratnya wahyu yang diturunkan kepada beliau pada hari yang sangat dingin, keringat beliau bercucuran darah karena saking beratnya. Dan pada saat itu beliau sedang menunggangi tunggangan beliau, dan akhirnya tunggangan beliau itu terjatuh ke tanah. Kemudian beliau menimpa Zaid yang pada saat itu beliau masih diturunkan wahyu. Maka Zaid merasa sangat berat, seperti pahanya hampir remuk. Yang kelima adalah Nabi melihat malaikat itu dalam bentuknya, yaitu dalam bentuk malaikat yang asli seperti yang diceritakan Allah. Dan kejadian ini telah diceritakan dalam surat An-Najm. Kemudian yang keenam, yaitu Nabi diangkat ke atas langit untuk bertemu dengan Allah dan menerima perintah untuk sholat. Yang ketujuh, Allah berbicara dengan Nabi tanpa ada perantara malaikat secara langsung, seperti Allah berbicara dengan Nabi Musa. Dan di antara sebagian ulama ada yang menambahkan tingkatan ke-8, yaitu Allah berbicara secara langsung dengan Nabi Muhammad tanpa ada hijab atau penghalang. Jadi Nabi Muhammad melihat Allah secara langsung. Tetapi di sini di tingkatan ke-8 ini masih ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadi faidatul yaum. Idza wajadtum minil akhta qalan aw fi'lan fataqabbalu i'tidari wasmahu li. Asallahu ayyanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa yaftahu alaina futuhal arifin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.